Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Dari masa ke masa, kosmetik banyak mengalami perubahan. Tidak hanya warna tetapi juga bahan yang digunakan. Saat ini yang menjadi tren di kalangan wanita adalah kosmetik yang tahan air. Berkembangnya produk kosmetik ini tidak terlepas salah satunya dari keinginan wanita yang ingin dandanannya tetap terjaga selepas wudhu dan sholat. Persoalannya adalah, bukankah dengan demikian air tidak menyentuh kulit sehingga wudhunya bisa dipertanyakan keabsahannya? Kalau ada orang menggunakan kosmetika yang kemudian dia anti air, sehingga tidak ada air yang bisa terkena pada kulit wajahnya. Mungkin maksudnya biar kalau berkeringat juga tidak keluar, tidak kelihatan keringatnya. Maka kosmetik yang model seperti ini memang kosmetik yang tidak bisa menyampaikan air kepada wajah. Padahal yang namanya wajah dalam konteks kita berwudu harus basah. Al-ghuslu, mencuci itu artinya adalah imrarul ma'i, menuangkan air lalu meratakannya, sehingga terjadilah yang namanya pencucian wajah itu sendiri. Maka kalau menggunakan kosmetik yang anti air, waterproof, ya mungkin foundationnya, mungkin bedak dan sebagainya, lantas kemudian wajahnya malah tidak kena air, tidak basah, maka syarat yang pertama atau rukun yang pertama dari wudhu ini malah belum terlaksana. Belum terjadi yang namanya mencuci wajah, ghuslul wajhi. Oleh karena itu para ulama sepakat mengatakan bahwa orang yang berwudu tetapi bedaknya masih tebal dan tidak bisa membasahi kulit wajahnya, maka wudunya belum sah. Oleh karena itu harus dibersihkan dulu sehingga tidak ada lapisan tertentu, entah itu bedak, entah itu foundation, entah itu apapun zat-zat yang sekiranya membuat air itu terhalang dari mengenai anggota tubuh kita, khususnya dalam hari ini wajah, tangan, kemudian sebagian kepala dan kaki, karena itulah yang merupakan anggota yang merupakan rukun dalam wudhu yang harus basah. Kalau tidak basah, kalau tidak kena air, maka wudhunya belum dikatakan wudhu yang sah. Yang jadi kendala dalam konteks ini adalah memang biasanya ketika orang harus menghadiri suatu acara yang penting, entah itu resepsi perkawinan dan yang lain-lainnya, sudah menggunakan kosmetik ini sejak berjam-jam sebelumnya, lalu masuk waktu sholat yang waktunya sangat sedikit, dia harus sholat saat itu. Nah, banyak yang kemudian berpikir bahwa ini adalah darurat, sehingga kedaruratan inilah yang menyebabkan dia malah tidak sholat, atau sholatnya nanti dijamak, atau istilahnya dia diqadha dan sebagainya. Sebenarnya kedaruratan itu ada dalam syariat Islam. Tapi kalau alasannya hanya sekedar resepsi pernikahan yang harus pakai make up yang tebal dan sebagainya, sesungguhnya itulah bukan darurat yang sebagaimana kita fahami dalam istilah syariah. Ad-daruratu tubihul mahdzurat, ya. Tetapi ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Kedaruratan itu harus diukur dengan kadarnya. Dan kita sepakat bahwa resepsi pernikahan itu tidaklah sebuah darurat yang membuat kita boleh tidak sholat. Lalu bagaimana solusinya? Sederhana saja. Sebelum kita pakai make up, maka berwuduklah terlebih dahulu. Dan dalam kondisi orang sudah berwuduk, dia sudah suci dari hadas kecil, termasuk juga hadas besarnya, maka ketika datang waktu sholat, dia bisa sholat tanpa harus berwuduk lagi. Yang penting wuduknya jangan sampai batal. Upayakan agar wuduknya tidak batal. Dan dalam kondisi wuduk yang masih terjaga, silahkan saja kerjakan sholat tanpa harus berwuduk lagi. Jangan sampai hanya gara-gara urusan make up tebal yang takut untuk dicuci wajahnya, lantas kita meninggalkan sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari mengerjakan sholatnya hanya gara-gara takut make upnya rusak lalu dia meninggalkan sholat dengan alasan darurat. Itulah darurat yang tidak bisa diterima.